Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini saya akan memaparkan pentingnya mempertahankan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional dengan merujuk pada artikel Eksistensi Bahasa Indonesia di Hari Sumpah Pemuda dari Republika. Bahasa Indonesia adalah identitas nasional kita sejak Sumpah Pemuda tahun 1928. Bahasa Indonesia berfungsi menyatukan keberagaman suku dan budaya. Secara yuridis, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36, serta wajib digunakan dalam forum nasional maupun internasional di Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran bahasa ini bagi jati diri bangsa. Nah, tantangan apa saja sih yang dialami bahasa Indonesia di era globalisasi ini? Di era globalisasi, bahasa Indonesia menghadapi tantangan besar, yaitu dominasi bahasa asing, penggunaan campur kode berlebihan di media sosial, dan derasnya budaya pop global. Arus tenaga kerja dan mahasiswa asing juga menuntut bahasa Indonesia bersaing sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan budaya. Dalam artikel disebutkan bahwa ISIS menguatkan posisi bahasa Indonesia secara global. Nah, bahasa Indonesia di forum internasional itu seperti apa? Artikel menekankan bagaimana ISIS memperkuat eksistensi bahasa Indonesia. Dalam forum internasional tersebut, pejabat negara menggunakan bahasa Indonesia sesuai amanat Perpres 63 tahun 2019. Ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia tidak hanya eksis di dalam negeri tetapi mulai menguat di forum-forum internasional. Nah, selain itu ternyata bahasa Indonesia itu dipelajari di banyak negara, termasuk Australia, Belanda, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Suriname, Hawaii, Vietnam, dan Thailand. Kita harus bangga banget ya sama bahasa Indonesia ini karena dipelajari di banyak negara juga ternyata. Pada tahun 2017 ada hampir 7.000 mahasiswa asing belajar di Indonesia. PT KAI menerima mahasiswa dari Asia, Afrika, hingga Eropa. Program BIPA, Beasiswa Kemenak, dan Kebijakan Nasional Kebahasaan membuat bahasa Indonesia semakin diminati oleh masyarakat dunia. Bahasa Indonesia perlu dipertahankan karena tidak hanya sebagai simbol pemersatuan, tetapi juga sebagai alat diplomasi kebudayaan. Menurut Halliday, bahasa berfungsi heuristik untuk mempelajari pengetahuan. Sementara Jacobson menyebut fungsi referensial untuk memahami dunia. Bahasa Indonesia memiliki potensi besar sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Meskipun berkembang pesat, masih ada kendala seperti menurunnya kebanggaan berbahasa Indonesia, maraknya campur kode, rendahnya minat literasi, serta penggunaan bahasa asing berlebihan di ruang publik. Generasi muda berperan penting menjaga eksistensi bahasa Indonesia, mulai dari menggunakan bahasa yang baik di media sosial, membuat konten kreatif berbahasa Indonesia, hingga meningkatkan literasi. Bahasa Indonesia harus hadir dalam ruang digital agar tetap relevan. Sudah banyak sekali influencer-influencer yang menggunakan bahasa Indonesia dalam konten-kontennya, dan tentu saja kita juga bisa melestarikan bahasa Indonesia di media sosial, contohnya dengan membuat konten di TikTok yang sekarang sedang marak-maraknya. Sebagai penutup, bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa yang harus kita jaga bersama. Di tengah arus globalisasi, mari kita menjadi pengguna bahasa Indonesia yang bangga dan bertanggung jawab. Jadikan bahasa Indonesia tuan rumah di negeri sendiri dan tamu terhormat di dunia internasional. Ayo jaga bahasa Indonesia, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sebagai bangsa Indonesia yang bangga akan bahasa Indonesia, mari kita tetap melestarikan bahasa Indonesia dimanapun kita berada. Saya akhiri, saya Nuria Rahmah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.